Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali bertemu bersama saya Awi di pagi hari ini. Saya akan bahas tentang teknik divergensi ya, sesuai dengan request dari teman-teman kita. Jadi sebenarnya divergensi ini ada dua ya teman-teman, yaitu regular divergensi dan hidden divergensi ya. Jadi yang regular ini sebenarnya adalah counter trend ya, sedangkan yang hidden divergensi adalah penerusan tren. Jadi yang saya bahas kali ini sesuai dengan request teman-teman, saya bahas regular aja ya, regular divergensi ya, atau counter trend ya. Sebelum kita bahas trading divergensi, saya akan review dulu hasil trading saya ya teman-teman, Senin kemarin. Langsung saja kita lihat. Di sini kita lihat saya profit $9.52 ya. Lumayan juga ya teman-teman untuk tradingan saya yang kemarin, karena di market yang sideways saya masih bisa menghasilkan profit. Tentu nggak gampang ya teman-teman, di market sideways kita bisa menghasilkan profit, dan itulah makanya saya bicara kita perlu pengalaman ya teman-teman dalam bertrading. Oke, teman-teman, langsung saja kita bahas ya tentang divergensi, regular divergensi untuk saya. Jadi saya contohkan di sini teman-teman ya, di pair Euro Swiss. Euro Swiss ini kalau kita lihat ya, kenapa saya ambil monthly, karena monthly ini volumenya sangat besar ya, orang trading di monthly ini ya. Jadi satu candle monthly ini volumenya sangat besar. Bukan indikator monthly yang saya bicarakan ya teman-teman. Jadi dalam satu candle monthly ini volumenya sangat besar. Jadi dalam arti gini, satu candle ini monthly ini sulit untuk dibalik ya teman-teman, walaupun ada news besar. Jadi kebanyakan trader-trader yang long term mereka main di monthly, karena kenapa, memang mereka nggak perlu terlalu banyak analisa ya teman-teman, seperti video saya yang sebelumnya juga pernah saya sampaikan. Jadi mereka set and forget ya, jadi habis ngeset tradingan dan sudah ditinggal aja gitu teman-teman. Jadi kita lihat ya di sini ya, di Euro Swiss terjadi ini regular divergensi ya kalau kita lihat ya. Jadi saya garis di sini dia membentuk lower low ya teman-teman. Jadi lower low. Sedangkan ini lower low di stokastiknya saya ambil yang standar ya, semua indikator nggak ada saya custom. Jadi yang standar dia membentuk lower low di sini dan lower high ya. Jadi di sini kita bisa lihat di Euro Swiss ini, kalau target saya ya, kalau memang kita main divergensi adalah di middle Bollinger Band, karena memang Euro Swiss ini masih downtrend ya teman-teman. Kalau kita lihat moving average 550 dan 200 masih di atas teman-teman. Jadi overall Euro Swiss ini masih downtrend ya. Dan kita bahas kali ini karena bertentangan dengan tren, yaitu counter trend. Jadi kita bisa lihat ya teman-teman, pair ini pada waktu dia menyentuh lower Bollinger Band di sini teman-teman, dia nggak kuat turun lagi karena ada divergensi di sini teman-teman. Jadi kalau syarat entry yang bagus pada waktu divergensi adalah pada waktu candle monthly dia menyentuh lower low. Jadi di sanalah kita entry dengan stop loss sekitar, kalau monthly ini mau ratusan pip ya teman-teman yang diresikokan. Jadi di sini adalah titik supportnya teman-teman. Jadi kita bisa lihat juga di candle bulan kemarin nggak mampu tembus ke bawah ya teman-teman ya. Jadi candle bulan kemarin adalah bullish, karena ini kita lihat candle sebelumnya ada 3 candle ya, dan satu candle ini dia menembus 3 candle ini ya. Jadi tenaga candle satu ini sangat kuat. Jadi open posisi kalau mau tunggu konfirmasi ya di DRS ini teman-teman. Jadi pada waktu open monthly di area 0666 ya, kita melakukan entry dengan target ya di middle Bollinger Band. Kalau tembus dia bisa sampai moving average 50 ya teman-teman. Jadi kenapa saya sarankan kalau trading itu
ya, divergensi itu menggunakan monthly, bukan menggunakan time frame kecil seperti H1. H1 ini cenderung apa ya teman-teman? Kalau saya lihat banyak false-nya, pengalaman saya yang saya alami menggunakan divergensi karena berlawanan dengan tren sebenarnya. Kalau kita lihat ya, ini adalah uptrend. Jadi pada waktu divergensi kita melakukan entry, sebenarnya resikonya sangat besar kalau di time frame kecil. Bisa saja nanti divergensi ini hilang teman-teman. Jadi dimakan oleh candle monthly kalau kita lihat ya. Nah, candle monthly ini seperti yang saya bicarakan volumenya sangat besar. Dia bisa menembus divergensi ya di time frame kecil. Makanya kalau mau main time frame kecil, divergensi bagusnya di time frame besar teman-teman. Jadi nggak terlalu false ya. Kalau teman-teman biasa main di time frame H1, H4, memang sih profit tapi nunggunya lama banget karena kita counter trend, berlawan dengan tren ya. Dan bisa saja ya harga itu menembus kuat, malah divergensinya ketutup teman-teman. Saya contohkan aja di pair kemarin yang sangat kuat ya naiknya di seperti ini Euro USD teman-teman ya. Maksudnya Euro Audi ya, kita lihat. Kalau kita main divergensi di sini, kita lihat dia hampir menyentuh double top ya teman-teman di monthly-nya. Karena dia mengejar double top. Jadi resikonya kalau kita main divergensi itu berbahaya sekali kalau kita nggak perhatikan candle-nya teman-teman. Seperti ini kalau kita main divergensi, kita lihat dia turun, terjadi divergensi. Di mana kita melakukan entry? Itu pertanyaannya teman-teman. Jadi ini yang harus kita pahamin karena resiko pada waktu kita entry di bullish candle yang satu candle ini kita main divergensi itu berbahaya sekali teman-teman karena dia bisa naik mencari resisten ya, mencari resisten berikutnya maksud saya. Jadi entry yang tepat itu pada waktu setelah candle satu ini bullish ini dia closing. Jadi closing dan terjadi divergensi, di sanalah kita melakukan entry. Jadi itu adalah entry yang aman teman-teman ya, entry yang aman. Kalau candlenya belum closing, sebenarnya bahaya ya teman-teman kalau kita melakukan entry. Makanya banyak trader yang melakukan entry pada waktu ada konfirmasi teman-teman divergensinya pada waktu pembukaan candle berikutnya. Jadi resikonya lebih kecil kalau menurut saya dan stop loss-nya pun nggak terlalu besar ya teman-teman. Karena yang kita perhatikan yang pertama kali itu sebenarnya di price action-nya dulu teman-teman. Misalkan ini candle bullish, ya janganlah kita lihat divergensi, oh ini ada divergensi kita langsung melakukan selling gitu ya atau buy, karena resikonya terlalu besar. Pada waktu kita melakukan entry usahakan, misalkan ini ada divergensi di Euro Swiss, saya akan melakukan entry di H4. Jadi saya ambil posisi, saya cari posisi apakah dia menyentuh middle Bollinger Band atau lower, atau di H1-nya dia sudah kena lower band dan muncul candle bullish, baru kita melakukan posisi buy. Jadi kita nggak langsung aja, oh ini ada divergensi jadi langsung kita open posisi buy. Itu ada trading yang sangat beresiko teman-teman. Seperti kita lihat contoh di sini, saya contohkan aja langsung di dari Euro Swiss ini. Biasanya terjadi divergensi di monthly-nya. Divergensi di monthly dia bisa naik ratusan pip teman-teman. Minim itu sekitar, kalau Euro Swiss saya perkirakan 200 sampai 1000 pip dia bisa naik. Kalau di time frame monthly, kalau saya hitung sesuai dengan pengalamannya teman-teman ya. Jadi pada waktu kita mau melakukan entry, kita lebih baik kita di time frame 4 dan sudah muncul candle bearish, bullish maksud saya, seperti candle yang satu ini teman-teman. Disinilah kita melakukan entry-nya. Dan kalau short term target kita adalah di area resisten ya, 4. Jadi kalau kita ukur, kita entry di sini, SL di bawah sini teman-teman. Ya, kalau kita tidak counter trend itu jarang yang menyentuh stop loss kita teman-teman. Jadi entry-nya ya sekitar 100 pip di pair Euro Swiss ini. Karena pair Euro Swiss ini saya lihat cenderung range-nya terlalu kecil ya teman-teman ya. Makanya sebenarnya ada yang juga
nggak mau trading di pair Swiss ya, karena pairnya terlalu kecil seperti USD Swiss ya, walaupun bergerak korelasi dengan pair euro teman-teman ya. Jadi langsung saja teman-teman ya, di sini kita lihat ya, pada waktu harga menyentuh middle band di sini itulah entry yang tepat, di posisi entry yang tepat. Makanya saya sarankan entry lebih baik sih di H4 daripada H1, karena H1 ini bingung kita teman-teman, seperti teman-teman lihat ya, dia mau sampai kemana, ke lowernya pun nanggung kali, cepat di break, kita bingung, oh ini jadi turun, maksudnya udah reversal, sebenarnya belum, padahal trennya masih naik. Jadi H1 pun pengalaman saya banyak sekali false-nya, kalau pengalaman saya. Nggak tahu kalau teman-teman yang sudah pengalaman di time frame H1, tapi saya pribadi lebih suka entry-nya di time frame H4. Oke teman-teman, ini adalah yang tadi adalah ini ya, bullish divergensi ya. Ini bullish divergensi, dia membentuk lower low, dan ini indikator untuk lower low, lower high ya. Jadi demikian pun untuk yang bearish ya, bearish divergensi. Nah, terjadi bearish divergensi di sini teman-teman, biar gampang saya close yang ini. Jadi di pair euro Swiss ini pada waktu harga menyentuh upper band di sini kita lihat ya, terjadi bearish divergensi ya teman-teman. Lihat ya, dan indikator dia membentuk ini higher, yang di harga dia membentuk higher high, membentuk lagi higher high ya teman-teman. Di sini dia membentuk higher high, higher low ya di sini teman-teman ya, bisa kita lihat. Dan inilah terjadilah yang namanya bearish divergensi. Jadi sebenarnya tenaga bearish divergensi itu lebih kuat teman-teman dibandingkan dengan bullish, karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ibarat kita naik gunung tuh lama banget ya teman-teman. Istilahnya itu kalau kita turun tuh sebentar aja harga itu turun, orang melakukan seller teman-teman ya. Jadi di sini kita lihat pada waktu harga menyentuh upper band, hampir menyentuh upper band, dan closing candle di sini terjadi bearish divergensi. Disinilah kita melakukan entry teman-teman, entry yang sangat aman ya, dengan SL di atas ini teman-teman ya, di area sini. Jadi harga sempat rally sangat banyak teman-teman, sekitar ya 1.300-an pip ya di pair ini, dan sekarang membentuk lagi bullish divergensi dan mencoba untuk mengetes middle Bollinger Band di monthly-nya teman-teman ya. Jadi saya sarankan kalau kita trading, cobalah menggunakan time frame besar agar kita tidak sering false ya dalam menganalisa, dan sering buka tutup juga teman-teman ya, karena memang kalau kita analisa time frame kecil cenderung kita sering melakukan scalping ya teman-teman. Jadi saya rasa simple sebenarnya trading menggunakan regular divergensi ini teman-teman, tapi kuncinya kita harus tahu ya kita melakukan entry di mana, dan kita tidak melakukan sembarang entry, karena pada prinsipnya regular divergensi ini yang saya sampaikan sebelumnya adalah counter trend teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat kalau kita main di monthly, kita nggak terlalu banyak lihat candle ya, dibandingkan kita main di time frame H4. Teman-teman bayangin aja candle ini begitu banyak, kita menganalisa gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita arahkan ke monthly sangat simpel ya, begini aja, cuma gerakannya teman-teman dari tahun 2012 ya, kita lihat ya, pair ini ya teman-teman. Jadi mungkin sekian saja video saya teman-teman untuk trading divergensi ini. Semoga teman-teman juga trading dengan hati-hati ya teman-teman, dan kalau ada masukan boleh komen di bawah. Kalau ada kata-kata yang salah, saya juga mohon maaf ya teman-teman, karena saya membuat video ini biasanya berdasarkan pengalaman ya. Jarang saya
nyontek atau copycat ya, copycat dari website lain, karena di luar sana kita banyak sekali lihat video-video tentang divergensi, ya, regular divergensi maupun higher divergensi ya teman-teman. Tapi di video saya ini saya murni divergensi yang saya pakai adalah pengalaman saya teman-teman. Oke teman-teman, tetap trading dengan hati-hati ya, tetap trading menggunakan manajemen, dan salam profit.